yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau, Tuhan. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau, Tuhan. Ku mau cinta Engkau, Yesus, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya kepadamu. Hari yang menantikan Tuhan, katakan, Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau, Tuhan. Satu kali lagi katakan, Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku rindukan, Kau yang ku cinta. Kaulah yang ku cinta. Sungguh tiada yang lain, tiada yang lain di hidupku selain Kau. Angkat hati, angkat suara, katakan, ku mau cinta Engkau, Yesus, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya padamu, hanya kepadamu. Ya, ku mau cinta, ku mau cinta Engkau, Yesus, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya kepadamu. Siapa yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu, katakan, ku mau cinta Engkau, Yesus, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya padamu, hanya kepadamu. Ku mau cinta, ku mau cinta Engkau, Yesus, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya kepadamu. Satu kali lagi dengan segenap hati, katakan, ku mau cinta Engkau, Yesus. Kami cinta Kau lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu.
sungguh-sungguh. Rasa rindu yang sungguh kepada Tuhan. Buka kedua tangan kita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Buka hati kita buat Tuhan malam hari ini. Nyatakan rindu kita, nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami nantikan Engkau, kami rindukan. Kaulah yang ku rindu, Kau yang ku cinta. Kau ku nanti. Lihatlah setiap hati yang mengasihi Engkau malam hari ini Tuhan. Lihatlah setiap hati yang rindu akan pribadi-Mu malam hari ini. Hinamata kayara laba shikiara labara labara. Yara pata kayara laba shikiara labara labara. Oh rapata kayara laba shikiara labara labara. Inamasya. Tuhan katakan ku mau cinta, ku mau cinta Engkau Yesus lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus hanya padamu, hanya kepadamu. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku.
Mari bersuka cita bersama malam hari ini. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuatkan padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu setiap hari. Oh, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, oh, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuatkan padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Semua melompat, kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Oh, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sungguh tidak pernah berubah kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, oh, oh. Kau yang nikmati kesetiaan Tuhan, angkat tanganmu bersama. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri. Mari semua melompat. Oh, kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, oh na 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 na, oh 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 oh, na 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 na. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepada-Mu. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepada-Mu. Mari angkat tangan kita bersama, katakan. Tetap ku percaya, tetap ku melihat
Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap, Kau berkuasa di dalam. Kau yang mau percaya, angkat tanganmu, katakan. Tetap ku percaya, tetap ku berharap, Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap, Kau berkuasa di dalam hidupku. Mari sama-sama nyanyikan. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Satu kali lagi katakan. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap kami percaya, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap, Kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku percaya, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Oh, tetap ku percaya, tetap ku berharap, Kau berkuasa di dalam hidupku. Katakan tetap ku percaya, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Oh, tetap ku percaya, tetap ku berharap, Kau berkuasa di dalam hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Jadikan ini pernyataan kita. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Oh, tetap ku percaya, tetap ku berharap, Kau berkuasa di dalam hidupku. Ya ku percaya, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Oh, tetap ku percaya, tetap ku berharap, Kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap, Kau berkuasa di dalam hidup. Oh, yang percaya angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja
menurut cara-Mu. Ya kami tetap percaya, tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Oh, Kau berkuasa, Kau berkuasa di dalam hidupku. Oh, Kau berkuasa di dalam hidupku. La 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 la. Na 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 la la. Kinara la pasha na na na. Hallelujah. Kinara la pasha na na na. Sumber pengharapan Mungkin kenyataan yang kami hadapi malam hari ini tidak seperti yang kami bayangkan. Tapi Tuhan, kami mau tetap percaya penuh kepadamu. Karena kami percaya apa yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami itu baik adanya. Berapa banyak kita mau percaya, angkat kedua tanganmu bersama. Jangan biarkan kenyataan mengacaukan pandangan kita terhadap kasih Tuhan. Percayalah kasih-Nya baik dalam hidup kita. Percayalah rancangannya indah dalam hidup kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus.
Kora bara lama shandara lama. Kina bara lama sha. Kina bara lama shana. Kina bara lama shana lama. Kina bara lama. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Mari ucapkan syukur. Karena kita percaya sampai di hari-hari ke depan Dia akan tetap setia. Walaupun seringkali kita tidak setia, tapi Dia tidak dapat mengingkari dirinya. Dia akan tetap setia sama kita. Tidak akan pernah Dia merubah dalam hidup kita. Berapa banyak dari kita malam hari ini merasakan kasih setia dan kesetiaan Tuhan. Angkat tanganmu bersama. Shana. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang.
tak tergoyahkan, Kau tetap. Mari angkat tanganmu, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau, oh Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, oh hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang. Katakan, Kau tak berubah. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, oh hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia oh semua katakan, Kau tak pernah berubah Tuhan. Oh, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kau tetap, Kau tetap Allah. Kau tetap Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk ibadah doa malam di tempat ini. Kami tahu kami ada karena anugerah Tuhan. Kami tahu kami ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Sekarang berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang Kau mau. Kami mau hidup dalam kebenaran dan biarlah kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Supaya malam ini kami sungguh boleh mengalami Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Firman yang kami dengar ya Tuhan tidak hanya jadi pengetahuan, tapi sungguh-sungguh kami boleh mengalaminya. Kami boleh melakukannya dan kami sungguh-sungguh ya Tuhan boleh tahu bahwa Engkau dahsyat, ajaib dan luar biasa. Engkau sangat hebat, Engkau melebihi segala-galanya. Kami serahkan pemberitaan ini sepenuh dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang siap terima firman bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Iya, silakan duduk. Shalom. Lebih seru. Shalom. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Siap diberkati firman? Lambaikan tangan lebih kuat, beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Satu hari saya diundang dalam sebuah doa malam, tapi duduknya lesehan di bawah. Cukup banyak yang hadir, 1.200 ketika itu. Kemudian selesai ibadah, pendetanya berperi kemanusiaan. Tidak disuruh saya untuk berdiri di depan salaman 1.200, tidak. Tapi namanya juga duduk di bawah, saudara. Lalu mau pulang ada juga yang lewat-lewat. Jadi salaman, selamat malam Tuhan Yesus berkati, selamat malam Tuhan Yesus berkati, selamat malam Tuhan Yesus berkati. Lalu giliran seorang ibu salaman, saudara tahu dalam tanda kutip salam tempel. Tahu salam tempel ada amplopnya. Lalu kuucap, terima kasih ya Bu, Tuhan Yesus memberkati, selamat malam. Lalu ibunya pulang, saya juga pulang saudara. Besok pagi-pagi saya masuk kantor gereja, saya mau menghitung berkat-berkat. Firman Tuhan ajar kita kan, hitunglah berkatmu satu-satu. Giliran amplopnya salam tempel itu kubuka, astaga tak ada duitnya. Tiwas ban-ban kamsia Tuhan Yesus berkati. Saudara tahu ada apa? Surat permohonan doa.
pokok doanya 10. Saya sudah terlanjur terima saudara, mau tak mau duduk dan mulai mendoakan satu persatu dan selesai. Dalam hati saya, seharusnya ibu itu yang bilang terima kasih pada saya. Keliru tadi malam aku terima kasih kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengatakan titip orang lain untuk mendoakan kita itu salah. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi yang saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang menyebut diri kita adalah anak-anak Allah. Kita semua punya hak istimewa untuk datang berdoa sendiri di hadapan Tuhan. Yang setuju bilang amin yang keras. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ojo titip tok. Kita sendiri harus berdoa. Kitab Ibrani bilang telah terbuka jalan yang baru dan hidup, yaitu lewat darah Yesus Kristus untuk kita datang dalam tata kasih karunia Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat, mintalah kepadamu akan diberi, cari engkau akan dapat, ketuklah pintu bagimu pintu akan dibukakan. Bapa di dunia yang jahat saja tahu memberikan apa yang baik bagi anak-anaknya. Kalau anaknya minta roti tidak diberi batu, kalau anaknya minta ikan tidak diberi ular. Apalagi Bapa kita yang ada di dalam surga. Dia tahu memberikan yang baik kepada kita sekalian ketika kita meminta kepadanya. Yang setuju bilang amin. Ya, beri kemuliaan meriah bagi Tuhan. Tuhan Yesus sendiri bilang, mintalah kepada Bapa di dalam namaku, kata Yesus. Mintalah kepada Bapa di dalam namaku, yaitu nama Yesus. Maka engkau akan menerimanya supaya sukacitamu jadi penuh. Berapa mau penuh dengan sukacita? Ya, malam ini, jangan tunggu nanti, malam ini engkau akan menerimanya. Bilang amin. Tapi ada yang pernah bilang kepada saya begini, iya tapi Bu Vivi tolong doakan. Saya ini sudah bingung, sudah panik, sudah tak bisa berdoa. Nah saya mau secara melihat ayat orang bingung. Di dalam Mazmur pasal yang ke-31 pada ayat yang ke-23. Mungkin saudara juga pernah kebingungan dengan masalah, persoalan, sakit penyakit, masalah hidup nikah, masalah anak, masalah keuangan dan seterusnya. Bingung ya, bingung. Tapi saya mau tunjukkan, pemazmur Daud pernah bingung. Tapi apa yang dia buat? Mazmur 31 pada ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku. Aku menyangka dalam kebingunganku. Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dalam kebingungannya Daud pikir dia sudah jauh dari mata Tuhan. Tapi dia mencoba untuk berteriak minta tolong. Lalu Alkitab mencatat, sesungguhnya Tuhan mendengarkan suara permohonannya. Hari ini saya mau katakan, doa orang bingung tidak membingungkan Tuhan. Yang mengerti bilang amin. Doa orang bingung tidak pernah membingungkan Tuhan. Sak bingung-bingungnya saudara karena masalah, tetaplah berdoa. Saudara pernah lihat orang bingung berdoa? Wah kacau saudara. Ya, dipukul-pukul dirinya, dibentur-benturkan kepalanya di lantai barangkali. Lalu dia teriak-teriak histeri, dia gulung-gulung. Itu doa orang bingung. Dah apa saudara? Ya tetap Tuhan ketika kita berteriak dan dia mendengarkan suara permohonan kita sekalian. Walau dalam kebingungan dia tak pernah dibuat bingung oleh karena doa-doa kita orang-orang bingung. Tapi hari ini saya mau beritahu saudara, jangan terus doa dalam kebingungan saudara. Ya, kita perlu belajar pada malam hari ini bagaimana sikap hati kita ketika berdoa. Yang pertama, buka dalam Lukas pasal 18. Di situ ada perumpamaan dari Tuhan Yesus untuk menegaskan supaya orang harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1 sampai 3. Yesus menegaskan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus itu mutlak, harus itu tak ada alternatif, harus itu tak ada alasan untuk tidak melakukannya. Harus selalu itu senantiasa, selalu itu terus menerus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya,
Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Perhatikan saudara. Hakim yang tak takut Tuhan tidak hormat seorang pun. Berarti kepada janda ini pun dia tidak hormat. Tapi saudara lihat, janda itu datang. Pak Hakim, belalah aku terhadap lawanku. Pak Hakim bilang tidak. Janda datang lagi, Pak Hakim belalah aku terhadap lawanku. Tidak. Tapi terus datang, terus datang, terus datang. Mengapa dia terus datang walaupun tidak dibela? Walaupun tidak dipedulikan oleh hakim ini. Karena yang pertama lihat, dia datang dengan iman, percaya, yakin bahwa penolongnya, pembelanya tidak ada lain kecuali hakim itu sendiri. Itu sebabnya dia datang saja dan datang terus datang dan terus datang dan terus datang. Dengarkan saya baik-baik. Ibu Basilia Sling bilang, aku tak tahu bagaimana cara Allah menolong aku. Tapi yang aku yakini dia satu-satunya penolong bagiku. Sebab itu pemazmur Daud juga mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu Alkitab mencatat kepada kita sekalian. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 pada ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman. Ibrani pasal yang ke-11 pada ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Malam ini kalau Bapak Ibu Saudara datang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan iman, niscaya engkau tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Engkau akan dapat upah yang datang dari Tuhan. Nah, tapi ada banyak kita memulai doa kita dengan ragu-ragu, meneruskannya dalam kebimbangan, lalu mengakhirinya dengan bilang amin, tapi kita tidak percaya. Kitab Yakobus bilang, orang kalau berdoa harus dengan iman, jangan bimbang. Orang bimbang seperti gelombang laut yang ditiup oleh angin kian kemari. Orang yang seperti itu jangan mengira dia akan dapat sesuatu dari Tuhan, tak dapat apa-apa dari Tuhan. Kalau mau berdoa harus percaya, harus mengimani bahwa kepada Bapa di surga aku berdoa pakai nama Yesus, nama di atas segala nama, maka doa saya naik di hadapan hadirat Tuhan. Bilang amin. Bilang amin lebih keras. Harus pakai iman, tidak pakai bimbang, tidak pakai ragu. Yang kedua sekarang, saya teruskan pada ayat Lukas 18 tadi, pada ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara lihat ayat 4. Beberapa waktu lamanya. Tidak ditulis berapa waktu. Tapi yang pasti saudara, tidak segera, tidak instan. Berapa banyak kita berdoa kepingin yang instan. Saudara tahu kepingin cepat jadi. Karena sekarang ini semua serba instan. Indomie instan. Teh, kopi instan, susu instan, semua serba instan. Saudara, saya ingat ketika anak-anak kami masih kecil, itu kalau mau bikin susu saudara, itu orang tua mama harus punya feeling yang kuat. Itu air panas dengan air dingin harus cocok perbandingannya. Kalau terlalu panas susu merengkel-merengkel. Tahu merengkel-merengkel? Ya merengkel lah saudara. Kalau terlalu dingin ya merengkel juga. Betul atau tidak? Nah ada ibu-ibu yang mantuk-mantuk, berarti yang seusia saya ini yang sudah lansia ini tahu mengalami itu. Sekarang tidak perlu. Mau air panas, mau air dingin, mau setengah panas, mau setengah dingin, sekali kocok jadi. Karena susu instan. Tapi dengarkan saya baik-baik.
Tidak selalu di dalam Tuhan itu serba instan. Yang setuju bilang amin. Alkitab mencatat kepada kita sekalian. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan. Tetapi bertekunlah di dalam doa. Roma pasal yang ke-12 pada ayatnya yang ke-12. Nah, ada waktu. Ya, saudara. Perjamuan kawin di Kana. Ibu Yesus bilang pada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tuhan Yesus jawab apa? Mau apa kau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Nah, ketika saatnya tiba, disuruhnya isi 6 tempayan penuh dengan air. Sekarang cedoklah, dicedok, dibawa kepada pemimpin pesta. Air berubah menjadi anggur, ada mujizat. Tapi pada waktunya Tuhan, dia tidak terlalu pagi, dia tidak pernah terlambat. Dia Allah yang tepat waktu untuk menolong kita sekalian. Yang setuju bilang amin. Mungkin saudara sudah berdoa lama sekali. Doa untuk pertobatan suami tambah jadi. Saudara, orang Jawa bilang tambah menjadi-jadi. Saudara, berdoa untuk anak yang terlibat narkoba, pergaulan bebas. Tidak tambah baik, tambah rusak kelihatannya. Saya mau katakan jangan pernah berhenti berdoa. Masih harus diteruskan dengan penuh ketekunan. Lebih panjang rentangan waktu yang kita lewati di dalam doa, itu berarti sudah lebih singkat waktunya. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Ya, setuju bilang amin. Dia Allah yang tepat pada waktunya menolong kita. Coba lihat Alkitab. Ibrani pasal 4 pada ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita. Mari ucap bersama saya, pada waktunya. Amin. Tuhan yang punya waktu. Kairosnya Tuhan. Kita terus saja berdoa. Jangan berhenti sampai sesuatu terjadi. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Jangan stop, jangan berhenti. Tuhan sudah ajarkan kita jangan jemu-jemu. Terus berdoa. Seperti janda ini datang lagi. Lama-lama hakim bilang ini kok datang terus saja. Lebih baik ku bela saja daripada dia menyusahkan aku. Maka kita umat pilihan Tuhan juga akan dibela oleh Tuhan ketika kita siang malam berseru kepada Tuhan. Amin. Nah, itu yang kedua. Yang pertama dengan iman. Coba bilang iman. Yang kedua ketekunan. Jangan gampang putus asa, jangan gampang tawar hati. Alkitab bilang kalau engkau tawar hati dalam kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kekuatannya kecil tak bisa berkemenangan. Dengan iman, keyakinan, percaya sungguh-sungguh. Tapi juga harus tekun sampai waktunya tiba. Di mana pertolongan itu datang, mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikut, yang ketiga. Secara kerendahan hati itu akan membawa keseimbangan pada iman kita. Sebab itu penting sekali ketika orang datang berdoa, periksa hati. Seorang hamba Tuhan yang bernama David de Mola, dia bilang keangkuhan itu merintangi hubungan kita dengan Allah. Doa orang yang sikap hatinya sombong sama sekali tidak akan pernah dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus juga kasih perumpamaan. Ditulis di dalam Lukas pasal 18 juga. Begini, ada 2 orang pergi berdoa ke bait Allah. Yang seorang Farisi, yang seorang lain adalah pemungut cukai. Farisi datang, lalu dia menengadah ke langit. Lalu dia berdoa, ya Tuhan aku bersyukur, ya Allah aku bersyukur. Aku tidak seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan pezina, aku juga tidak seperti pemungut cukai. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku mengembalikan 1/10 dari semua penghasilanku. Dia menengadah, membenarkan diri, mengekspos semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Bagaimana dengan pemungut cukai? Tak berani dekat-dekat, dari jauh saja. Tidak berani menengadah, tertunduk, pukul dadanya. Ya Allahku, kasihanilah aku orang berdosa. Beda saudara.
Apa kata Yesus dengan perumpamaan ini? Saya tunjukkan ayatnya. Lukas pasal 18. Pada ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Siapa dia? Pemungut cukai. Dan orang lain itu tidak. Siapa dia? Farisi. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bilang amin yang mengerti. Iya, jangan sombong-sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Coba. Apa yang mau kita sombongkan? Uang? Bukankah itu karena Tuhan kasih sehat, kasih kekuatan, kasih pikiran yang waras untuk kita bekerja? Betul atau tidak? Apa yang mau kita sombongkan? Semua yang ada pada kita itu bersumber dari Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan. Segala sesuatu oleh Tuhan. Biarlah segala sesuatu kepada Tuhan. Dan bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Apa yang mau kita sombongkan? Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada duduk seperti sekarang ini. Kalau bukan karena kasih karunia-Nya, kita tak ada seperti sekarang ini. Kita orang berdosa yang jalannya pergi kepada api belerang yang tidak pernah padam. Itulah bagian saudara dan saya orang berdosa. Kepada neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Tapi kita ada hari ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya ayat yang lain mengatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka dia yang akan meninggikan engkau pada waktunya. Jangan angkat-angkat diri sendiri. Promosi itu datang dari Tuhan. Yang setuju bilang amin. Alkitab bilang apa? Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari padang gurun. Datangnya peninggian. Tapi dari Dia hakim yang adil. Dia yang tahu meninggikan seorang dan merendahkan yang lain. Saudara, jangan angkat-angkat diri. Sikut kanan, sikut kiri, sepak kanan, sepak kiri. Aku maju. Hati-hati saudara. Kalau belum waktunya engkau mempromosikan dirimu sendiri. Belum waktunya engkau meninggikan diri sendiri. Maka kalau itu tak setuju dengan maunya Tuhan. Dan satu kali kedebuk jatuh. Tiarap. Tiarap. Jatuhnya nemen saudara. Hancur-hancuran. Nantikan Tuhan. Rendahkan dirimu. Maka Dia Tuhan yang akan meninggikan engkau. Yosua menggantikan Musa. Tuhan bilang, hari ini aku yang membesarkan namamu. Jangan membesarkan diri sendiri. Cari nama, nama sudah punya masih cari nama lagi. Jangan cari muka, muka sudah punya masih cari lagi saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia yang akan meninggikan kita pada waktunya Tuhan sendiri. Yang setuju bilang amin. Ya, Allah menentang orang yang sombong dan congkak. Tapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Kalau saudara malam ini mau pulang dengan belas kasihan Tuhan. Sikap yang harus saudara ambil yaitu jangan sombong-sombong. Belajar rendah hati. Saya tidak tahu saya pernah cerita kepada saudara atau tidak. Satu hari saya pergi pelayanan di Jawa Tengah. Belum pernah. Gereja besar. Tak kenal siapa-siapa. Pokoknya ada surat, ada telepon, lalu berangkat. Saya pergi dengan suami. Ada seorang teman mau ikut jadi guide karena dia kenal dengan kota tersebut. Bawa sopir 4 orang. Perjalanan panjang 9 sampai 10 jam. Melayani hari Sabtu, kebaktian spesial. Khusus pasangan suami istri yang muda. Bicara keluarga. Oh, habis makan dibawa ke bukit. Restoran mewah. Lihat kerlip-kerlipnya kota. Mulai ada rasa tersanjung. Minggu pagi, minggu siang, minggu malam. Makan restoran mewah lagi. Meja panjang ujung sampai ujung. 20 orang diaken dan istri ikut semua. Lalu ada yang bilang begini. Ibu harus kembali lagi di sini loh Bu. Kami sangat diberkati dengan pelayanan Ibu. Mulai ada rasa menggelitik di sini. Pulang, perjalanan pulang malam. Berempat. Di jalan aku cerita pada suami. Pada guide lokal itu tadi. Tentang percakapan-percakapan dengan diaken kapan tua kah. Akan diundang lagi. Akan diundang di perusahaannya.
dan seterusnya dan seterusnya. Karena mereka diberkati pelayanan saya. Mereka mau undang saya, saudara. Lalu sampai kira-kira berapa puluh kilometer ke depan, saya bilang kepada driver, kalau ada pom bensin berhenti. Saya berkepentingan dengan toilet, mau buang air kecil. Guideku bilang begini, ibu masih bisa tahan 300 meter ke depan ada pom bensin baru. Yang baru saja. Ya kalau yang lama kacau. Ya, 300 meter masuklah, saya turun. Suamiku dan driver tidak turun. Guideku turun, berkepentingan dengan toilet. Saya mau masuk. Saudara. Ya bagus, dipateni sih. Ya. Dengar, ada tulisan seperti monitor begini. Pengumuman, harus lepas alas kaki. Terima kasih, pimpinan. Saya baca, tapi saya keberatan lepas sepatu. Dalam hati saya ini toilet umum kok pakai lepas sepatu. Iya kalau kering, kalau basah tak nyaman kalau pakai sepatu dengan kaki basah. Saya belagak bodoh, buta huruf. Jadi jalan terus saja. Sampai depan pintu, ku mau cek kering atau basah. Simbok penjaga toilet bilang begini. Belum lepas alas kaki. Saya masih ingat loh, saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan tak boleh bertengkar dengan seorang pun. Jadi saya jawab, ya mbok saya lepas. Tapi keberatan tetap ada, keberatan. Ku lepas juga. Lalu dorong pintu, keramik pink, baru mengkilat. Tapi ada bercak-bercak air, saya keberatan. Jadi ku masuk dengan kaki, tidak menelapak begini, jinjit saja. Mengerti jinjit saudara? Ya jinjit. Jinjit kaki yang pertama, jinjit kaki yang kedua, putar badan mau tutup pintu, prak, jatuh saudara. Tak bisa tahan apapun. Sudah tua begini, jatuh, tidak pegang apa-apa. Kedepok, kaki, buk, pintu. Bunyi keras. Lalu apa yang terjadi? Ujung jari kaki, ujung jari tangan, semua kesemutan. Mengerti kesemutan saudara? Geringgingan bahasa Jermannya. Lalu saya pikir bisa bangun atau tidak. Kupaksa bangun. Oh masih bisa. Pergi kepada kloset buang air kecil. Suamiku panggil dari luar karena guideku dengar bunyi kedebuk. Dia panggil suamiku, jatuh itu. Suamiku tanya, jatuh mam? Ya. Satu kata saja, ya. Keluar. Saya pergi kepada simbol itu. Kasih tahu dia kalau aku jatuh. Kau suruh aku lepas alas kaki, itu yang buat aku jatuh. Ngerti? Dia cuma Dia juga tidak ngerti apa-apa saudara. Cuma saya daripada pulang bawa ganjalan hati. Mending ku kasih keluar saja. Supaya tidak jadi penyakit. Lalu pulang. Naik mobil suamiku tanya. Melangkah bagaimana kok bisa jatuh? Coba sudah jatuh masih ditanya melangkah kayak apa kok bisa jatuh. Apa ingat melangkah bagaimana saudara? Waduh saudara gelembung udara di perut naik di sini saudara. Mengerti saudara? Dijawab ini pasti bunyi tidak enak. Tak dijawab ini suami yang harus dihormati. Ku jawab juga, seharusnya bersyukur saja istri masih bisa bangun. Suamiku dengar, sudah tak ada cakap lagi. Guideku naik, Ibu Vivi tidak apa-apa, Bu Vivi tidak apa-apa. Kupikir kau bukan siapa-siapa tak perlu dijawab. Jadi dia mengerti apa yang terjadi, dia juga tidak memerlukan jawaban saya. Saudara tahu, saya duduk tegak lurus tak mau bersandar. Walau tak sekolah dokter, ku tunggu muntah atau tidak. Karena menurut kata orang, kalau jatuh kebentur kepala lalu muntah itu gegar otak. Jadi ku duduk tegak lurus tak mau bersandar. Ku tunggu rasa mual atau tidak, muntah atau tidak. Nah sementara duduk tegak lurus saya tahu saya harus membereskan hidup saya kepada Tuhan. Karena menurut saya tak ada satu peristiwa terjadi dalam kehidupan kita secara kebetulan. Semua ada dalam serangkaian rencana Tuhan dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bisa bilang amin? Walau kedebuk masih ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Itu omong-omong saya tadi itu saudara. Rupanya Tuhan itu namanya cemburuan. Kok saya terus. Tak ada, karena Tuhan pelayanan diberkati. Jiwa-jiwa juga merasakan berkat Tuhan. Seharusnya kan mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tidak, saya. Menurut Tuhan, ini analisa saya, bodoh-bodohan saja. Ya, cocok atau tidak terserah saudara menilai. Bodoh-bodohan, menurut Tuhan, ini kok saya terus.
Kalau ndak dibuat kedebuk, ini bisa besar kepala ini. Mending benjol sedikit. Ya toh, benjol bukan sedikit secara sekit. Kayak orang pakai konde. Ini bermasalah ini saudara, bermasalah ini, betul bermasalah. 2 minggu dikasih obat sama teman, obat Tionghoa mengandung arak, ditaruh sini. 2 minggu selesai. Pergi ke salon Surabaya, dari Pasirian ke Surabaya, mau kerimbat. Tapi cerita habis jatuh. Orang yang kerimbat bilang, orang yang ngeramasi saya bilang, jangan kerimbat. Nanti dipijit-pijit, nanti tidak baik. Karena baru kebentur, saya ngotot. Tidak apa-apa, sudah beres. Selesai dikerimbat begini saudara, lalu pulang. Perjalanan ke rumah tempat saya menginap cuma 15 menit. 10 menit saudara, nyetromin. Saudara pernah kesetrum? Trut. Trut. Nah ini trutnya di sini saudara. Trut. Trut. Loh, saya bilang, Tuhan, sampai di rumah saya bertelut, saya bilang, Tuhan, ini kalau terus begini, saya berkhotbah, lalu goyang kepala terus. Orang bilang ini Bu Vivi kena Parkinson barangkali. Saya minta tolong Tuhan, saya bilang Tuhan ampuni Tuhan. Kalau masih ada bagian-bagian yang merupakan carang-carang kering yang harus dikerat, keratan Tuhan. Tapi tolong supaya ini tidak nyetrum terus. Tiap 5 menit nyetrum saudara. Serius. Saya SMS anak saya. Kepala mama nyetrum. Dia Pak no mama dikerimbat. Salah dia bilang. Itu syaraf-syaraf baru pulih. Kenapa dipijat-pijat. Tapi saya bersyukur. Kalau kita mau bertobat. Dari kesombongan. Rendahkan hati. Mengaku dengan jujur. Maka Tuhan tetap masih menerima kita dan mengampuni kita sekalian. Kalau ndak hari ini goyang kepala terus saya saudara. Tapi Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Asal kita kembali dengan penuh pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. Mau bertobat. Maka Alkitab bilang jika kamu mengaku dosamu, Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu. Menyucikan engkau dari segala kejahatan. Bilang amin dulu. Nah, doa dengan iman. Doa dengan ketekunan. Doa dengan apa? Kerendahan hati, jangan sombong saudara. Nah sekarang ayat terakhir. Kalau terakhir menyenangkan tapi belum yang paling akhir. Efesus pasal 3. Efesus pasal 3. Ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan, perhatikan, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Pegang ayat ini saudara, bahwa ketika kita berdoa, dengarkan saya baik-baik, dengan iman, dengan ketekunan, dengan kerendahan hati, maka Dia, Tuhan Yesus Kristus itu akan menjawab jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Yang setuju bilang amin. Yang setuju bilang amin. Coba kita ucap ayat ini. Bagi dialah yang dapat melakukan. Nah sekarang pakai gerakan. Jauh lebih banyak. Yang paling lebar itu yang paling banyak dapat. Coba sekali lagi. Jauh lebih banyak. Ya, daripada yang kita doakan dan pikirkan. Bilang amin. Masih bisa tahan kah? Saya masih punya waktu 12 menit. Ini betul ya Pak? Oke. Tutup dulu biar saudara menerimanya dengan lebih aman. Gereja Tuhan di Pasirian, ada seorang anggota jemaat wanita, panggilannya Cik Meme. Cik itu kan kakak perempuan, Meme itu adik perempuan. Tapi ini orangnya cuma satu, panggilannya Cik Meme. Ya kakak ya adik gitu kira-kira. Cik Meme ini punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Cik Meme ini punya mama, 70 tahun lebih. Belum Kristen. Masih menganut kepercayaan nenek moyang. Satu hari mama ini dibawa anak-anaknya pergi ke dokter. Karena mama ini memang bermasalah dengan lutut. Kalau sudah tua kan kurang olinya. Jadi pergi ke dokter tulang. Langganan sudah dengan dokter itu. Duduk tunggu. Lalu panggilan masuk. Begitu masuk astaga bukan dokternya. Baru sadar. Dokternya cuti, enggak baca-baca pengumuman. Diganti wakilnya, sudah terlanjur masuk. Malu juga kalau mau keluar ya, akhirnya periksa. Dokter bikin resep.
resepnya dibelikan obat. Obat ini diminum, lutut tak sembuh, tambah penyakit, sakit mah. Diminum ini tak sembuh, mahnya kumat. Anak menantu bilang, stop, jangan diminum lagi mama. Taruh kantongan kresek, diikat, sudah jangan minum. Nanti tunggu dokternya kalau praktek, kami bawa mama ke sana. Dokternya praktek dibawa, sak kresek obat ini dibawa, ditunjukkan ke dokter. Dok, wakilnya dokter kasih saya obat, ini tidak bisa dipakai, ini diminum lutut tak sembuh, sakit mah. Dokter bilang apa? Ya ini jangan diminum lagi. Ku bikin resep baru bu, bikin lagi resep baru. Ini buang sudah tidak pakai. Lalu bikin resep baru, beli lagi obat. Diminum obatnya, lutut sembuh, tapi ada penyakit baru datang. Mah juga oke, lutut sembuh, mah juga tidak kumat, tapi penyakit baru, gatal-gatal. Gatalnya itu bukan di kulit ini. Gatalnya itu, ini bahasa Jerman lagi, ngerenyep di bawah kulit ini. Jadi makan tak kenyang, tidur tak nyenyak. Orang tua, jadi tidurnya dengan seorang pembantu rumah tangga yang masih muda, dipanggilnya genduk-genduk. Jadi karena mama ini gatal-gatal, genduk dapat pekerjaan ekstra. Apa itu kira-kira? Yo itu. Tapi pakai sisir supaya enggak kena kuku, khawatir infeksi kalau luka. Pakai sisir. Ketika mama ini sudah enggak tahan lagi dengan gatal-gatal, mulai cari-cari tahu di manakah dokter kulit. Kami tinggalnya kan di desa. Keluarga ini lebih deso lagi. Jadi mesti cari-cari tahu di manakah gerangan dokter kulit. Dibawalah ke Malang. Sama anak menantu bawa ke Malang. Dapat resep lagi. Pulang beli obat. Sampai di rumah mereka senang sekali. Pasti malam ini mama tidur nyenyak. Karena sudah dapat obat untuk gatal-gatal. Obat diminum mama tidur. Jam 12 lebih mama terjaga lagi. Gatalnya tetap kumat. Genduknya bangun. Garuk. Cucunya dengar. Bangun juga. Saudara, malam itu ada pekerjaan ekstra begini. Genduk garuk begini pakai sisir. Cucunya melihat maknya, aduh habis di sini, habis di sini. Pokoknya gak karu-karuan. Cucunya ambil apa saudara? Hair dryer. Tahu hair dryer? Pengering rambut gung yang panas itu. Dicolok, jadi genduknya garuk, cucunya rrrr, genduk garuk. Loh, betul ini saudara, gak bohong. Ini mimbar kudus, tak boleh bohong. Ya. Garuk begini, rrrr, garuk, rrrr. Si Meme bangun, kira-kira hampir jam 1. Duduk. Lalu ini mamanya yang cerita. Saya marah sekali ibu pendeta pada Meme. Loh, kenapa? Kok bisa? Lebih bagus anaknya laki-laki. Masih punya perhatian sama maknya. Itu Meme duduk tok. Saya bilang, Me, kamu itu anak kandungku. Aku yang mengandung, melahirkan, membesarkan kamu. Aku dalam keadaan seperti ini, kamu kok cuma duduk saja. Kok tega? Nah ini ceritanya Meme. Meme bangun, Meme bilang begini. Ma, Meme duduk itu sambil mikir, mama ini mau diapakan lagi? Dokter sudah, obat sudah, garuk sudah, hair dryer sudah. Malam itu Meme bilang begini, ini karena Roh Kudus, dengarkan. Kalau mama mau, malam ini Meme mau berdoa untuk mama. Tapi pakai nama Tuhannya Meme, Tuhan Yesus Kristus. Mau? Saya mau tanya saudara, kira-kira jawabnya mamanya apa? Oh kok enak. Oh ini kepaksa kok. Ya kan? Ini terpaksa ini. Jawabnya gini, ya wes. Ini jawaban orang terpaksa kan? Meme tidak berdoa. Meme maju satu langkah lagi. Kalau malam ini Meme berdoa pakai nama Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhannya Meme, dan mama sembuh dari gatal-gatal, mama harus ikut Tuhannya Meme. Jawabnya apa lagi? Ya wes. Makanya jadi Kristen itu buka-buka telinga, dengar di mana ada wong kepepet, di mana ada orang terdesak. Ya, itu waktunya. Kalau lagi berjaya tawarkan Yesus. Oh, udah pakai Yesus sudah kaya. Apa tidak? Nah, dengar-dengar di mana ada orang kepepet, saudara tawarkan.
Tuhan Yesus. Nah mama ini jam 1 malam. Meme cerita, mestinya Meme ini belum pernah loh menantang orang seperti ini. Dan yang kutantang itu mama sendiri. Mau telepon Tante Vivi, gembala. Tapi Meme pikir jam 1 malam telepon Ibu Gembala. Tolong datang berdoa untuk mama sakit. Sakit apa? Gatal-gatal. Kok rasanya kurang manusiawi ya mengundang pendeta hanya untuk doa gatal-gatal. Jadi Meme bilang terpaksa Meme doa sendiri. Sebisa-bisanya Meme berdoa. Ditolaknya roh-roh yang membuat gatal-gatal. Melepaskan kuasa dalam bilu Tuhan Yesus Kristus. Pokoknya Meme berdoa dalam nama Yesus. Amin. Perhatikan saya. Seketika. Tidak tunggu 5 menit. Tidak tunggu 10 menit. Tidak tunggu besok. Seketika. Gatal-gatal. Lenyap. Sama sekali. Jam 1 malam itu saudara. Besok pagi Meme telepon. Tante ada di rumah? Ada. Datang di rumah dulu. Mama mau terima Yesus. Wah kalau dengar ada orang mau terima Yesus. Tak tunggu mobil saudara. Sepeda motor. Goncengan staf gembala. Pergi saudara. Menginjili mama. Mama terima Yesus. Satu kali mama mau beri diri dibaptis. Kasih pelajaran baptisan. Begitu saya datang untuk terakhir memutuskan dengan kepercayaan yang lama. Mau pulang. Saya bilang sama Meme. Sedia baju. Besok baptisan. Nanti mama dikasih nomor 1 supaya lebih cepat. Mamanya bilang, Ibu Pendeta. Saya sudah sekian puluh tahun tak pernah mandi air dingin Ibu Pendeta. Dalam hati saya. Siapa yang mau rebus air 1 bak untuk kamu? Jadi ku bilang begini, pokoknya yakin tidak masuk angin. Tapi sesudah mamanya bilang iya, saya bisik ke Meme. Jangan lupa bawa minyak kayu putih 1 botol. Jadi begitu mama keluar dari air baptisan, saya bilang pada suami saya waktu mau baptis, nyebrang dulu ke pastori, suruh pembantu bikin teh gula panas. Jadi mama keluar dari air baptisan, masuk ganti pakaian, dipelonyoi minyak putih, keluar minum teh panas. Mama sampai hari ini sehat walafiat, tidak masuk angin. Bukan itu yang ku mau saksikan. 2 menit lagi. Ternyata mama itu punya masalah. Ini saya anggap orang dewasa semua. Terhadap kandungannya. Kandungannya menurut dokter ahli kebidanan melorot. Jadi dipasang ring. Saudara jangan tanya saya ringnya model apa, saya bukan dokter. Pokoknya pasang ring. Setiap 1 bulan 1 kali, sudah bertahun-tahun, tiap 1 bulan 1 kali mama harus ke dokter ahli kebidanan, ahli kandungan. Untuk copot ring yang di dalam, pasang ring yang baru yang sudah disteril. Bulan depan juga copot yang di dalam, pasang yang baru. Sesudah mama ini dibaptis, waktunya pasang copot ring. Dia pergi ke dokter ahli kandungan. Dokter bilang, loh ibu. Ibunya kaget. Kenapa dok? Ini kandungan ibu sudah tidak melorot lagi. Ini ringku copot, ibu tidak perlu pasang ring lagi. Dan seumur hidup tak perlu kembali lagi kepada saya karena ibu punya kandungan sudah sehat. Saya tak pernah berdoa untuk kandungan. Meme juga hanya berdoa untuk gatal-gatal. Lalu dibaptis. Itulah Tuhan yang kita sembah, yang namanya Yesus. Dia Allah yang berfirman, bukan manusia yang bisa berdusta. Dia Allah yang berfirman, bukan anak manusia yang bisa menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak menggenapinya, bahwa dia menjawab jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Mama ini sampai hari ini setia datang dalam ibadah. Ibadah lansia juga dia hadir di situ. Dipanggilnya saya Ibu Pendeta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam ini mari kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan bikin main-main Tuhan itu. Jangan buat iseng Tuhan itu. Serius. Karena dia selalu serius dengan kita. Percaya bahwa dia yang berfirman dia genapi. Disuruhnya minta kita minta. Disuruhnya cari kita cari. Suruhnya ketuk kita ketuk. Suruh berdoa kepada Bapa pakai nama Yesus. Kita berdoa kepada Bapa pakai nama Yesus. Amin. Dengan tekun. Dengan kerendahan hati sampai kita dapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah stop. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Mari saya undang pemusik dan pemuji. Kita menghampiri Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita melakukan sebuah pujian. Tiada yang seperti Tuhan kita yang namanya Yesus.
Tak ada yang dapat disejajarkan dengan dia. Dia melebihi segala-galanya. Amin. Mari kita lakukan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Begitu mengasihiku. Katakan dengan percaya. Kau Tuhan Sanggup menjawab semua seru doa. semua Seru doa. Tiada yang Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupan. kehidupanku. Aku percaya Amin. Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhan dahsyat. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Amin. Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Memberkatiku. Sekali lagi katakan, tiada yang seperti Engkau. Seperti Sungguh-sungguh agungkan Yesus saja. begitu mengasihi. Jangan ada yang lain yang disejajarkan dengan Kau Yesus. Tuhan sanggup Menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Katakan aku percaya. Angkat iman. Tuhanku Ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan Kau turun tangan menyembuhkan. menyembuhkanku. Kau turun tangan Kau turun tangan menyembuhkan. aku. Haleluya, haleluya. Oh, kami tetap mempercayai Engkau. Dalam situasi yang buruk sekalipun, Engkau tetap Allah yang baik, Bapa yang baik kepada kami, Yesus. Oh, haleluya. Yang meresponi firman, doa tidak hanya titip, kita sendiri berdoa dengan iman, dengan tekun, dengan kerendahan hati. Mari angkat tangan kananmu ke surga. Yesus lebih besar daripada segala kesulitanmu. Yesus lebih dahsyat daripada segala pergumulanmu. Yesus ajaib, sungguh ajaib, luar biasa. Oh, panggil dia Bapa, Bapa.
padanya apa yang menjadi pergumulan saudara. Kalau engkau sakit, minta sembuh. Kalau engkau susah, minta penghiburan. Kalau engkau lemah, minta kekuatan. Kalau engkau putus asa, minta pengharapan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kanan kami di hadapan-Mu. Kami mengangkat iman kami. Kami mempercayai Engkau di atas segala-galanya. Kami mau tekun dalam doa kami. Kami mau menjaga hati kami untuk tetap merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami yakin ya Tuhan, Engkau menjawab jauh lebih banyak daripada yang kami doakan. Kami yang sakit, kami mau pulang dari kesembuhan ilahi. Kami yang lemah, kami mau pulang dari kekuatan ilahi. Kami yang sedang dalam putus asa, kami mau pulang dengan pengharapan. Kami yang jatuh sudah diangkat. Kami dalam peperangan iman sudah menang. Bahkan lebih daripada umat pemenang. Meteraikan firman dalam hidup kami. Sampai kami mengalaminya ya Tuhan. Karena kami mau melakukannya bersama dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah. Lebih panjang. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita pada kayaran amangku pama sikapatapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Dia besar dan ajaib, Yesus namanya. Tepuk tangan sama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung, amin. Aman berlindung dalam naungannya. Siapa dia? Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Selamat tinggi. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus.